Ya, bayangin aja kayak kita segede ini mandi masih dimandiin, terus Mhm. siapa juga yang mau mandiin kita, jadi udah nikah aja nggak usah sekolah-sekolah lagi gitu, sempet kayak gitu karena Oke, saking mereka heeh. sayangnya dan mereka ngerasa nggak bisa membantu Ya banyak. udah sini aku buktiin, aku bisa beliin kamu minyak goreng ke warung. Aku bilang gitu. Ya udah coba. Aku ternyata bisa beli minyak goreng pakai tongkat gitu. Makanya akhirnya, oh ternyata bisa juga ya anakku gitu. Instead of bayarin orang buat nemenin Eka naik bus atau naik ojek, jadi aku dibiarin pergi sendiri naik bus. Hey girl, hey, welcome to Blind Girls Talk. Dan di Girls Talk kali ini, aku bakalan ngobrol-ngobrol manja sama seorang temen, cewek tunanetra, dan kami bakalan ngebahas tentang institusionalisasi terhadap para perempuan tunanetra. Gimana ya? Penasaran nggak? Yuk simak part pertama ini. Here we go. Hai girl. Hai, Hai, say hello dong Gus sama viewer aku. hello para Eh. viewersnya Eka Pratiwi. Iya, hai guys, ini aku balik lagi nih di Blind Girls Talk. Tapi sekarang aku ngundang seseorang yang bukan guru. Kalau kemarin kan aku sama Shiva kan guru ya, dia tuh profesinya guru. Tapi cewek yang satu ini belum kali ya, belum jadi guru. Aku nggak tahu besok dia jadi guru atau enggak. Tapi yang jelas sekarang dia tuh sebenarnya sama kayak aku. Dia bakalan lanjutin S2-nya ke Aussie. So mungkin aku bisa bilang kamu tuh apa ya Gus ya? Calon S2 atau mungkin Gini aja deh, aku kenalin dulu ya guys. Namanya adalah Agus Rigianti. Dia temen aku waktu S1 dulu, jadi S1-nya bareng. Nah, aku nggak tahu sekarang dia profesinya ngapain. Coba mungkin kamu share deh Gus, kamu kesibukannya apa sekarang, kayak gitu. Oke, sesuai yang disebutin Eka tadi, nama aku Agus Rigianti, bisa panggil aja Agus. Terus aku awardee Australia Award Scholarship seharusnya berakhir bulan Juni kemarin, cuman karena jadi harus defer ke awalnya sih Desember tahun ini, tapi akhirnya defer lagi ke tahun depan, entah berangkat kapan. Jadi kesibukan aku saat ini sih aku lebih kayak freelancer, kayak ngisi-ngisi media online, entah itu nulis cerpen atau ya nulis artikel gitu. Kadang juga aku ngelesin anak-anak SMP gitu sih, anak-anak sekolah bahasa Inggris biasanya. Itu lewat online juga karena ya social distancing. Terus sama masih sambil jualan online shop juga, jadi masih ngurusin online shop, jualan kayak kaos-kaos sporty gitu sih. Jadi apa ya? Iya, jadi mungkin sambil nunggu berangkat S2-nya. Jadi intinya Agustri itu mau pursue master degree-nya dia di Aussie juga. Kayak tadi udah dibilang ya Gus ya. Tapi karena si pandemi ini nih dia jadi belum bisa berangkat, tapi dia nggak diem aja guys. Jadi dia ngisi waktu dengan tadi banyak banget aktivitasnya, tapi lebih banyak bergerak di online ya Gus ya. Yep. Karena mungkin lebih aksesibel dan mobile-nya nggak harus mobile kali ya, makanya lebih comfortable. Itu guys, gimana, worth it banget kan aku ngajak Agusri untuk ngobrol hari ini. Nah Gus, sekarang kita bakalan ngobrol sesuatu yang berkaitan sama institusionalisasi atau kayak perumahan para cewek disabilitas gitu lah Gus. Kayaknya Agusri mungkin ada sedikit pengalaman yang bakalan di-share. Tapi sebelumnya nih Gus, kan teman-teman di rumah juga pastinya pengen tahu dong, selain Agusri kegiatannya itu banyak kayak tadi atau nggak mau nunggu buat ke Aussie, aku juga pengen tahu nih, mungkin achievement apa sih yang paling gede yang pernah Agusri rasain tuh benar-benar unforgettable banget atau kayak meaningful banget dalam hidupnya Agus yang pernah diraih selama jadi tunanetra tuh apa sih gitu? Kan pengen tahu juga nih kita. Ada nggak Gus? Kayak salah satu achievement paling tinggi ya jadi awardee AAS itu udah salah satu yang benar-benar wow buat aku, karena dulu kalau inget beberapa tahun yang lalu masih di rumah nggak tahu mau ngapain, dan sekarang bisa dapat beasiswa untuk S2 di Australia itu sesuatu banget. Dan yang kedua juga waktu itu dapat kesempatan untuk ikut kayak workshop itu perempuan se-Asia Tenggara dari perempuan se-Asia Tenggara. Jadi pertemuannya di Jakarta, penyelenggaranya dari UNESI.
kita kayak sharing, kayak empower, saling menguatkan satu sama lain karena backgroundnya beda-beda. Mungkin kalau aku di situ masih zero ya, tapi belajar dari pengalaman para perempuan-perempuan hebat itu, seenggaknya aku ada motivasi untuk lebih baik ke depannya gitu sih. Nah itu guys, jadi itu ya Gus, kayak achievement paling mungkin karena kamu bisa gain a lot of knowledge and new experience sama teman-teman baru itu kali ya di acara tersebut. Jadi banyak insight yang kamu dapat kali ya. Keren sih ya, aku sih udah kenal Agusri, emang dia tuh kayak banyak banget sih yang udah dia dapat ya pencapaiannya. Kayak misalnya dia sering juara-juara nulis ya Gus ya. Masih belum apa-apa lah dibanding Eka. Enggak lah. Jadi Agus ini aku tahu banget dia into banget sama writing guys. Jadi dia sering ikut lomba-lomba nulis. Udah gitu juga dia cum laude juga. Ya nggak sih waktu kemarin lulus dari Udinus? Iya, puji syukur sih. Iya, jadi emang pokoknya guys kalian bisa banget belajar dari Agusri in terms of ini ya Gus, gimana sih dia tuh mencapai semua achievement itu atau mungkin work for her dreams gitu ya sebagai cewek tunanetra. Nah Gus, kita bakalan masuk nih Gus, tapi sebelumnya thank you so much for coming to the show ya. Dari tadi ngomong cerewet, ternyata belum ngucapin makasih. Ya pokoknya thank you so much. Aku tahu mungkin kamu sibuk, tapi ya mau menyempatkan waktu buat ngobrol manja di sini sama aku. Ya, sama-sama. Udah lama ya kita. Iya, lama banget. Iya. Dari lulus itu. Enggak sih, kita di Bali dulu ngobrol kali. Waktu di Bali. Iya. Iya, nah. Dulu aku PDT, Agusri Elta ya. Nah, Gus, sebelum kita masuk nih tentang institusionalisasi, aku mau ada true false question gitu buat kamu. Pertanyaannya gampang. Nanti tinggal jawab true or false aja. Oke? Nggak ada not given ya? Kenapa? Nggak ada itu bye deh ya IELTS. Oh my god, nggak mau, you remind me of that fucking IELTS gitu kan. Nggak lah, ini cukup true false aja. Tapi sebenarnya kamu bisa somewhat agree gitu loh, kayak in the middle juga boleh kalau emang kamu punya pendapat. Oke. In the middle gitu, nggak harus true, nggak harus false. Oke, pertanyaannya gini deh, benar nggak sih semua tunanetra itu kalau mandi tuh dimandiin? Benar nggak menurut kamu? Oh my god. Itu absolutely false. Absolutely false ya. Nah, kenapa tuh Gus? Kenapa? Ya, bayangin aja kayak kita segede ini mandi masih dimandiin, terus siapa juga yang mandiin kita? Maksudnya kan dewasa punya organ-organ sensitif yang harus dieksplorkan. Tapi siapa tahu suami kita dong yang mandi. Oh my god. Itu beda cerita ya Bu ya. Itu beda cerita. Itu kasusnya nggak, there's nothing to do sama blindness, tapi itu emang intimacy dalam sebuah rumah tangga kali ya. Oke, jadi benar banget kata Agusri. Jadi yay, betul. Jadi tunanetra itu mandinya nggak dimandiin. Kenapa aku raising this kind of question Gus? Karena to be honest ya, banyak orang yang masuk tetangga aku di sini juga kan, di Aussie, jadi dia tuh kayak amazed gitu ketika tahu aku mandi sendiri gitu. Seriusan? That's why I ask you that question. Siapa tahu kan temen-temen. Ya, banyak orang yang masih berpikiran kalau kita tuh mandi dimandiin, pakai baju tuh dipakein, apalagi aku yang pakai hijab ya. Tiap hari hijab siapa? Oh my god. Iya sih, iya. Ya mungkin karena mereka belum kenal kita kali ya. Makanya siapa tahu ada yang nonton sekarang kan, jadi dia tahu nih lewat true false question ini, ya nggak? Ya. Nah oke, tadi udah dijelasin sama Agus ya, kita udah segede ini, kita juga kayak able lah untuk ngambil sikat gigi, untuk mandian bla 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 ya. Kecuali emang kita punya kondisi di mana kayak ada keterbatasan fisik juga yang emang kita nggak bisa independen secara mandian gitu ya. Mungkin tunanetra kan nggak semuanya kayak kita ya. Maksudnya tunanetra kan ada juga mungkin dia itu mengalami kayak limb deficiency, kayak keterbatasan anggota tubuh yang tidak membuat dia nggak bisa gerak dari tempat tidur. Itu mungkin beda cerita ya Gus ya kalau kayak gitu ya. Sih.
Oke deh Gus, sekarang siap nggak nih kita bakal bahas tentang institusionalisasi? Siap kan? Ya, jangan susah-susah ya. Oh, ya, tenang aja, kita ngobrol manja aja, santai. Oke deh, here we go. Oh, well Gus, kita masuk ke pembicaraan nih Gus. Aku pengen tahu dulu, kalau menurut kamu nih, kamu risih nggak sih ketika ada yang masih beranggapan bahwa namanya cewek tunanetra itu mending nggak usah deh bepergian, mending di rumah aja, nggak perlu sekolah, nggak perlu kuliah kayak gitu. Kamu risih nggak sih kalau misalnya ada statement kayak gitu? Personally speaking sih, kalau buat aku itu risih sih ya, karena kan gimana pun sekarang kesetaraan gender udah menggema di mana-mana ya. Terus kalau aku pribadi harus stay di rumah, sedangkan perempuan lain yang misalnya yang non disabilitas mereka bisa sekolah lanjut, bisa kerja, bisa nge-mall, bisa hangout. Betul. Terus aku harus di rumah gitu tuh rasanya kayak nggak adil aja. Sedangkan kita mampu, itu sih. Betul. Tapi kamu masih, menurut kamu masih banyak nggak sih ditemuin cewek-cewek tunanetra yang masih dirumahkan gitu loh, walaupun gak literally dipasung kayak di kamar dikunciin gitu ya, mereka biasa ya aktivitas di rumah, cuman in terms of going out tuh mereka masih dilarang. Kamu masih nemuin banyak hal gitu nggak sih di daerah kamu mungkin? Iya, nggak cuma perempuan ya, laki-laki pun masih banyak juga yang kayak disimpan di rumah, entah itu karena malu atau mereka tuh nggak tahu mau dikemanain ya, disabilitas atau tunanetra ini mau dikemanain gitu misalnya. Betul. Jadi kayak media kamu saat ini, kayak YouTube channel kamu ini sangat membantu orang-orang yang kayaknya nih nggak tahu punya anak tunanetra atau punya saudara yang disabilitas nih harus dikemanain. Ya ini menurut aku sangat membantu biar mereka tuh gini ya caranya merawat mereka, penerapan mereka gitu sih. Iya benar banget. Berarti aku bisa simpulin sebenarnya institusionalisasi itu terjadi bisa jadi karena beberapa faktor ya. Karena si keluarganya atau circle-nya dia tuh nggak paham gimana kayak memberdayakan atau kayak membuat si anak ini empower tuh mereka nggak tahu caranya. Atau yang kedua emang mereka nyaman dengan stigma itu tadi. Masa si orang tua entah si keluarganya itu, iya nggak sih? Kalau juga sih Kak, misalnya yang terlalu sayang. Jadi aku sebutnya sih kasih sayang yang mengekang ya. Jadi saking anak aku nih cantik, lihat udah di rumah aja lah, kita masih bisa ngidupin kok. Nah itu menurut aku juga keliru sih. Kalau kita kan nggak tahu umur orang tua ya, apa sih anak ini akan bisa terus mandiri, akan bisa melanjutkan hidup kalau orang tuanya udah nggak ada. Nah itu perlu dipertimbangkan ya. Tapi benar juga sih, kadang aku pun ngomong langsung ya sama temen aku, dia tuh sebenarnya potensial banget Gus, dia emang cantik ya, anaknya cantik, potensial banget, pinter lah, maksud aku benar-benar dia kalau misalkan punya akses untuk keluar dari rumah tuh dia bakalan benar-benar keren banget sih. Terus bilang dong orang tua aku nggak ngizinin karena takut gitu loh, maksudnya takut karena si anaknya tuh ya mungkin kan cewek gitu kan, pertama cewek dan mungkin cantik juga, takutnya kan di jalan ada yang memanfaatkan kayak gitu mungkin ya. Terus aku bilang, tahu nggak sih aku juga punya temen loh di sini, dia tuh cantik banget tapi dia bepergian tuh naik kendaraan dan nggak masalah, aku gituin. Iya maksudnya tuh tapi kita juga nggak bisa nyalahin ya Gus ya, kalau misalnya ada orang tua yang masih takut anaknya bepergian atau participate di masyarakat, nggak bisa nyalahin dong, iya nggak? Iya. Yang nyata sih kalau soal yang begitu, jadi kasih sayang kan misalnya orang tuanya masih nyaman-eman lah bahasa Jawanya. Betul. Anaknya di rumah, kita ya mesti datang nih, atau enggak kita intensif lah komunikasi dulu sama orang tuanya. Ini saya pergi, kita kasih contoh, karena nggak bisa mereka cuma dikasih tahu itu loh Pak bisa begini begitu, nggak bisa, kita harus kasih tahu. Iya tapi nggak mudah loh Gus kayak gitu, seriusan kayak iya, jadi makanya gimana ya, I don't know why, maksudnya maaf ya, ini kita nggak mendiskreditkan orang tua atau gimana, enggak, tapi kan ada juga loh orang tua yang kayak gitu. Nanti kita bahas juga nih orang tuanya Agus itu kayak gimana, orang tua aku juga gimana ya, tapi sebelumnya aku share dulu nih, ada orang tua yang benar-benar tuh udah benar-benar dikasih contoh, istilahnya kayak ada role model,
udah beneran di-includein juga si anaknya dalam istilahnya dalam kegiatan si role model tersebut, tapi tetap Gus nggak kebuka gitu. Ya mungkin butuh waktu lebih lama kali ya, I don't know lah. Maksudnya ada yang keras kayak gitu juga sih emang orang tua. Tapi menurut kamu bisa nggak itu karena si anaknya juga? Si anaknya tuh jadi kurang ada willingness juga untuk keluar gitu. Iya, karena dia merasa udah di zona nyaman ya. Karena di situ terus jadi malas tuh bisa aja. Jadi dari si anak disabilitasnya ini juga dia harus punya keinginan untuk aku pengen keluar nih dari zona nyaman, mungkin di luar sana aku punya peluang yang lebih, punya kesempatan yang lain yang lebih dari aku daripada di rumah aja gitu. Iya, benar-benar. Iya sih, ini aku nggak bakalan sebut orangnya juga sih Gus ya, tapi ada juga loh kasus di mana dia tuh emang udah terlena gitu loh Gus, kayak udah terlena dengan fasilitas nyaman yang dia rasakan baik dari local government atau dari keluarga gitu. Jatuhnya ketika ada misalkan suruh partisipasi di sesuatu yang emang fasilitasnya nggak seenak itu, dia nggak mau gitu loh, ngerti nggak sih? Jadi kayak aku bisa bilang selektif, tapi sekali lagi itu aku nggak mengeneralisir ya, tapi ada kasus-kasus kayak gitu tuh emang ada sih. Iya, ada kok. Iya, dan itu emang pengaruh banget ke akhirnya ya sampai kapan dia bakalan terinstitusionalisasi terus, iya nggak sih? Dia bakalan di rumah gitu, di rumah terus, maksudnya nggak mau aktivitas secara bebas kayak kita gitu kan? Iya. Waktu yang bisa menjawab. Iya. Iya, tapi kalau kamu sendiri pernah ini nggak Gus, punya pengalaman ngerasain dirumahkan nggak sama orang tua kamu? Atau orang tua kamu emang dari awal? Maksudnya kita berdua kan bukan tunanetra dari lahir ya, kita pas sudah dewasa gitu. Nah, pernah nggak ngerasain kayak gitu tuh, dirumahkan? Pernah banget sih, itu sekitar tahun 2009 ya, 2008 ya aku tunanetra, terus ya sayang dulu di rumah, terus akhirnya aku bosan pengen keluar. Nah 2009 itu aku sempat ditawari dari dinas untuk rehabilitasi disabilitas netra itu ya. Cuman orang-orang di sekitar aku tuh gini, udahlah nggak apa-apa di rumah aja, jangan keluar dulu. Akhirnya aku itu baru masuk untuk rehabilitasi itu 2011-an. Nah 2011 itu aku baru merasakan, iya kadang kita perlu ngasih tunjuk ke orang tua bahwa kita mampu untuk keluar. Nah berikutnya setelah selesai dari rehabilitasi tunanetra itu 2014 kan itu aku udah selesai rehab. Nah aku ada tawaran nih untuk beasiswa di kampus di Semarang itu ya Kak ya. Iya terus kayak adu argumen sama orang tua. Mereka kan pikir udah bisa cari uang sendiri, ngapain sih harus kuliah lagi? Betul. Aku udah nggak kecil ya, nominal angka ya udah gede. Iya. Terus jadi udah nikah aja, nggak usah sekolah lagi gitu. Sempet kayak gitu, karena saking mereka sayangnya dan mereka ngerasa nggak bisa membantu banyak, tapi aku meyakinkan mereka kalau aku ada beasiswa dan aku yakin aku bisa menghidupi diriku dengan ya sendiri, entah itu waktu itu dari pijat atau dari lomba-lomba. Iya. Dan akhirnya Allah tuh baik banget. Iya akhirnya terbuka. Nah inilah maksudku, gini loh, maksudnya rumah atau misalnya kebebasan kita berekspresi di luar itu menentukan juga jalan kita ke depannya kan, iya nggak sih? Maksudnya kamu sendiri mungkin udah bisa compare dulu ketika di rumah aja, ya memang kamu berkarya mungkin, tapi kan karyamu stuck di hal tersebut, satu hal itu kan, iya nggak sih? Nah ketika keluar, ketika mau benar-benar membuka diri keluar, akhirnya terbuka banyak kesempatan dong, iya nggak sih? Iya. Iya, tapi kayaknya emang kita semua pasti ngalamin itu ya. Aku kayaknya kapan-kapan mau ngobrol juga sama anak-anak tunanetra yang dari lahir tuh Gus. Kalau kita kan dari dewasa, dan itu sangat-sangat understandable banget ketika orang tua itu emang sayang yang mengekang gitu, sayang yang keterlaluan gitu ya. Kayak ya sama lah, aku juga dulu dilarang-larang untuk ini ya bepergian. Tapi aku cukup bangga gitu sama orang tuaku karena dia nggak ngekang aku secara berlarut-larut gitu loh Gus. Cuman sebentar aja gitu, sebentar banget, itu pun aku keluar udah langsung
untuk keliling kampung pakai tongkat kan. Nah dari situ makanya ketika aku mau bepergian keluar yang naik bus pun mereka udah santai aja gitu sih. Tapi pasti fase dia mengekang tuh pasti ada, bukan mengekang ya, tapi kayak aduh gitu kan. Gak pakai ada argumen ya? Iya, aku sebenarnya adu argumennya tuh dalam hal mau keliling kampung pakai tongkat, Gus. Jadi bukan argumen yang mungkin kayak kamu tadi itu kan big decision juga ya untuk transisi dari semula kerja malah ke edukasi, itu kan salah satu big decision menurut aku. Makanya mungkin kamu ngalamin argumen sama orang tua. Tapi kalau aku sendiri enggak sih, aku argumennya itu karena aku bilang aku mau keliling kampung, mau pakai tongkat, nggak bisa. Ya udah sini aku buktiin, aku bisa beliin kamu minyak goreng ke warung. Aku bilang gitu. Ya udah coba. Aku ternyata bisa beli minyak goreng pakai tongkat gitu. Makanya akhirnya, ternyata bisa juga ya anakku gitu. Akhirnya, ya udah. Itu sih. Jadi efek besar ya. Iya. Makanya gini loh, mungkin kalau kasusnya aku sama kamu adalah kasus di mana kitanya yang benar-benar meyakinkan orang tua gitu loh, Gus. Kan ada dua kasus, maksudnya ada kasus lain dong, kayak misalnya orang tuanya yang benar-benar gigih pengen anaknya begini. Ada yang benar-benar nge-push anaknya biar keluar. Tapi anaknya nggak mau. Tapi kalau kitanya yang pengen, ya kan? Iya. Nah, Gus, ngomongin tentang di rumah kan ya, kita kan pernah ngalamin fase itu, Gus. Nah, kamu bisa lihat nggak sih kira-kira orang tua atau circle kita lah ya, keluarga lah, itu tuh memperlakukan kita tuh gimana ketika kita dalam posisi di rumah aja. Kayak tadi kan kamu kan dari 2008 baru 2011 kamu keluar kan, iya nggak? Ngikutin di Baresos kan. Nah ketika dalam masa kurun waktu 3 tahun itu kamu bisa mengamati nggak mereka itu what did they do to you gitu loh? Mereka apakah memanjakan kamu atau gimana? Sih kayak lebih ke-treat aku kayak ya sayang sih, mereka sayang, cuman ya aku udah beraktivitas sama ya, jadinya aku bosen tiap hari misalnya ada dengerin radio. Iya, orang tahu aku kerja itu tuh bosen sendiri. Dan di salah satu tulisan aku di cerpen aku itu aku tulis aku mbak hewan ternak. Jadi aku mengibaratkan aku tuh hewan ternak yang cuman makan, aktivitas kecil dikit, tidur, nunggu pagi lagi, udah gitu terus. Gitu ya, terus ya. Iya, orang kita nggak menyakiti sih, keluarga juga support sebenarnya. Cuman mereka harus gimana itu. Betul. Berarti kamu juga dalam kurun waktu 3 tahun sebelum kamu ke 2011 ke Baresos, kamu juga nggak pernah punya chance untuk bepergian sendiri, Gus? Bepergian kemana? Nggak ada ya? Literally puncaknya tuh soal kamu ikut di Baresos itu ya? Kamu baru bisa mandiri kemana-mana sendiri gitu? Iya, kalaupun keluar itu harus benar-benar sama orang yang dipercaya, misalkan sama temen. Jadi dijamin keamanannya. Terus akhirnya ada kunjungan dari dinas dan aku keluar. Nah itu sempet lama banget cari-cari info dari radio, dari TV, kan waktu belum tahu handphone yang bisa ngomong itu ya. Betul. Iya. Terus cari-cari info nggak dapet. Terus ya mungkin itu kebaikan Tuhan sama aku, akhirnya aku ada kesempatan keluar. Nah kalau kamu sendiri Kak, kamu gimana tuh abis terinstitusionalisasi terus bisa keluar? Kalau aku mah alay-alay manja. Hidup aku dipenuhi dengan kemanjaan dan kealayan, Gus. Jadi dulu ya gitu, maksudnya aku di rumah aja, tapi emang kurun waktunya nggak lama ya, kayak cuma 6 bulanan gitu, mungkin less than 6 months juga. Itu karena aku bosen, sama aku juga bosen, plus aku tuh kayak aku pengen ngejar passion aku gitu loh, Gus. Dan aku selalu bilang ke orang-orang, salah satu yang ngebangkitin aku adalah passion. Aku suka nulis, dan aku tuh ketika itu ngapain sih nih di rumah kayak begini kan. Jadi mencoba untuk cari info secara langsung dan gak langsung ya. Dan ya miracle itu ada sih. Secara gak langsung tuh misalkan kenal orang secara gak sengaja gitu ya. Orang yang kenalin aku ke Pertuni gitu, ke organisasi ketunanetraan, terus juga kenal ke teknologi juga gitu. Nah tapi awalnya memang aku berpikiran bahwa kalau aku nggak punya alat bantu untuk keluar, aku berawal dari situ, Gus. Jadi berawal gimana caranya aku keluar dulu nih, entah di lingkungan aja nggak apa-apa, yang penting aku bisa keluar. Karena kalau aku di rumah
ya sampai kapanpun bakalan di rumah gitu. Nah, caranya keluar itu, aku pikir caranya keluar itu harus punya tongkat. Nah, dari situlah aku cari-cari tongkat dan memulainya dari keliling kampung tadi. Aku main ke rumah teman, ke rumah saudara, beliin minyak goreng buat orang tua. Dari situ akhirnya ya aku dibolehin tuh pergi-pergi naik bus sendiri karena nggak punya duit juga Gus buat biayain orang buat naik bus kan, atau nggak naik pokoknya aku susah lah, kamu tau lah ekonomi keluarga aku dulu kayak gimana. Jadi instead of bayarin orang buat nemenin Eka naik bus atau naik ojek, jadi aku dibiarin pergi sendiri naik bus untuk kumpul-kumpul sama teman-teman di organisasi gitu. Lebih gampang ya, kedengerannya lebih gampang. Iya, ini sebenarnya rada-rada bingung. Orang tua aku itu orang tua yang maksudnya open minded atau mereka tuh nggak peduli sama aku. Peduli lah. Iya, mereka terserah deh lo mau ngapain deh, terserah deh. Cuman kalau ngomongin bepergian sendiri, gue sih aku pernah bohong juga sih sama orang tua aku. Mungkin yang pernah dengerin podcast aku tahu waktu aku ke mana, ke Thailand itu ya. Dulu mungkin kamu udah tahu juga, itu kan aku bohong sama orang tua aku bilang aku pergi sama teman padahal aku sendiri. Mereka insecure juga dong kalau tahu aku keluar negeri sendiri ya. Mungkin kamu juga pernah ngalamin keluar negeri sendiri kan waktu. Iya. Itu memang kayaknya dipikirin sih Kak, kalau kayak kita nih bohong kayak gitu tuh perlu. Kalau nggak gitu ya akan ada kesempatan untuk pergi sendiri, entah itu naik bis, kereta, pesawat. Kalau kita udah tanpa dan pulang dengan selamat, baru mereka bisa, baru gitu. Betul. Iya, makanya jadi mending ngasih taunya setelah kita lakukan itu. Baik. Iya, tapi yang penting ini sih, maksudnya kita kan bisa punya tolak ukur ya Gus. Kira-kira kita ngelakuin hal ini tuh resikonya apa nih, konsekuensinya apa? Kita kira-kira bisa handle ini nggak? Iya dong, bukan membabi buta ya nggak? Iya, udah cari-cari info dulu, antisipasi hal-hal yang nggak seharusnya terjadi lah. Betul banget. Yap. Terus ngomongin tentang di rumah, kan nih Gus, kamu ngerasa pasti dampaknya gede ya kalau kita dikasih kesempatan untuk keluar instead of staying at home all the time gitu, ya kan? Kamu ngerasain dampaknya gede banget.